أمام العراق من مارس 23 ما كانش لسه. Jepang meneguk Indonesia 3-1 dalam terakhir grup D Piala Asia 2023. Semarang Biru lolos ke 16 besar sementara nasib Garuda masih abu-abu. Bermain di Altomama Stadium Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024, Jepang unggul 1-0 sejak babak pertama. Ayase Ueda membawa keunggulan sejak menit ke-6 lewat penalti, skor bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Jepang bisa menambah 2 gol lagi, pertama lewat gol kedua Ayase Ueda di menit ke-52 dan bunuh diri Justin Hubner di menit ke-88. Indonesia baru memperkecil skor di menit akhir lewat Sandy Walsh. Hasil ini membuat Jepang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan 6 poin, menjadi runner-up grup D di bawah Irak, sementara Indonesia tertahan di peringkat 3 dengan 3 poin. Harus menunggu nasibnya lewat jalur peringkat 3 terbaik di laga Bahrain versus Jordania. Menariknya, aksi VAR Jenner selalu menjadi sorotan publik. Bahkan media Spanyol Mirror memantau setiap pertandingan yang dilakoni oleh VAR Jenner, termasuk pertandingan Indonesia versus Jepang ini. Aksi memukaunya selalu membuat namanya disebut oleh para lawannya. Jalannya pertandingan Jepang versus Indonesia berjalan cepat sejak awal. Maklum, kedua tim memburu kemenangan guna memastikan kelolosannya ke 16 besar. Kesalahan langsung dilakukan oleh Indonesia di menit ke-4. Jordi Amat melanggar Ayase Ueda di kotak terlarang, dan dikonfirmasi oleh VAR, Ueda maju sendiri menjadi eksekutor dan bisa menaklukkan Hernando Ari, skor 1-0 buat Jepang. Selepas unggul, Jepang cukup mendominasi bola. Anak asuh Hajime Moriyasu mengontrol hampir semua area lapangan, namun cukup sulit menciptakan peluang ke gawang Indonesia. Hanya 2 kali Jepang menghadirkan ancaman nyata ke pertahanan Indonesia, di antaranya pada menit ke-35. Jepang mengurung pertahanan Indonesia dengan skill para pemainnya, berawal dari operan Takefusa Kubo ke Maikuma. Umpan tarik langsung dilepaskan ke tengah oleh Maikuma. Nakamura kemudian bisa menerima bola dan melepaskan shot ke arah gawang, namun bolanya masih membentur tiang sisi kanan sebelum bergulir ke tengah dengan cuma melintas di depan garis gawang. Hampir tidak ada ancaman berarti di sisa waktu pertandingan. Jepang meski menguasai bola cukup sulit menembus kotak penalti Indonesia, hingga jeda skor 1-0 bertahan. Di babak kedua, Jepang masih mendominasi penguasaan bola. Hasilnya gol kedua bisa didapat pada menit ke-52. Berawal dari serangan di sisi kiri, Ritsu Dual melepaskan umpan tarik ke tengah. Ayase Ueda bebas posisinya dan bisa mencocor bola masuk ke gawang Indonesia, skor 2-0 buat Jepang. Selepas unggul 2 gol, Jepang masih terus mengancam lewat pergerakan pemain depannya. Ritsu Dual punya beberapa peluang lagi namun urung berbuah gol. Indonesia juga bisa sekali menekan Jepang. Marcelino sempat melakukan shot namun bolanya terlalu tinggi dari gawang Jepang. Gol ketiga kemudian bisa dihadirkan Jepang di menit ke-88. Kali ini bunuh diri buat Justin Hubner usai gagal mengeblok tendangan Ayase Ueda di kotak penalti. Jepang unggul 3-0. Lemparan sangat baik dari pertama Arhan. Peluang bagi Indonesia, Bung Adi. Senjata kita, Bung Adi, lemparan pertama Arhan.